Baiklah semuanya, saya yakin sekarang kalian sudah mendengar bahwa ada 4 pengantin ISIS. Sebenarnya saya punya masalah dengan label ini. Mereka bukan pengantin ISIS, mereka adalah teroris ISIS. Beberapa dari wanita ini, mungkin juga keempat wanita ini, memfasilitasi pemerkosaan terhadap wanita Yazidi oleh suami mereka dan mendorong anak-anak mereka untuk melakukan pemenggalan kepala. Jadi mereka bukan hanya istri seperti wanita-wanita yang sedang dalam kesulitan. Mereka benar-benar teroris ISIS. Jadi mulai sekarang saya akan menyebut mereka sebagai teroris ISIS, bukan pengantin ISIS. Jadi 4 teroris ISIS bersama 9 anak mereka akan kembali ke Australia. Jadi berita ini meledak sekitar beberapa bulan yang lalu dan pemerintah Albanisi membuat banyak alasan dan mereka bilang tidak, kami tidak memfasilitasi kepulangan mereka. Mereka sangat tertutup. Mereka melakukan apa yang biasa dilakukan politisi, memainkan narasi. Jadi, pemerintah Albanisi diam-diam mengeluarkan paspor Australia untuk mereka. Alih-alih langsung saja berkata, "Hei, lihat, kami tidak bisa berbuat apa-apa soal ini." Mereka sangat tertutup soal itu. Jadi, apa yang terjadi setelah Anda mengeluarkan paspor? Ya, mereka bepergian dengan paspor itu. Jadi, keempat teroris ISIS ini bersama 9 anak mereka diperkirakan akan datang ke Australia kemungkinan bulan depan. Sebenarnya, mereka mencoba datang ke Australia pada bulan Maret, tapi pemerintah Ahmed Al-Shara sebenarnya memblokir mereka dan berkata, tidak, kalian tetap di kamp pengungsi. Jadi begitulah, ada dua sisi dari argumen ini. Pemerintah Australia sekarang mengatakan, ya mereka adalah warga negara Australia dan kami sebenarnya tidak bisa melarang mereka datang ke Australia. Namun, begitu mereka tiba di Australia, mereka akan merasakan kerasnya hukum. Saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan berhasil menuntut para penjahat ini. Karena bagaimana Anda akan menguatkan bukti? Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa orang-orang ini benar-benar melakukan kejahatan dengan kekerasan? Jadi saya tidak tahu, saya bukan ahli, tapi ingat itu dulu. Mengupayakan vonis bersalah sangatlah penting. Sekarang masyarakat mengatakan jangan biarkan mereka masuk. Mereka sengaja pergi ke zona konflik dan mereka tidak seharusnya diizinkan masuk. Ada opsi ketiga juga. Seperti yang mungkin sudah diketahui beberapa dari kalian, baru-baru ini Syabana Mahmud membatalkan kewarganegaraan Inggris dari pria Inggris ini karena dia sangat mendukung Putin. Sekarang, kalian tahu bagaimana perasaan saya tentang orang-orang barat yang mendukung diktator otoriter totaliter seperti Putin, Khamenei, Xi Jinping, atau Kim Jong-un. Saya tidak suka orang-orang seperti ini. Tapi rasanya agak berlebihan kalau seorang pria kulit putih Inggris yang secara budaya, etnis, dan turun-temurun adalah orang Inggris, tapi kewarganegaraan Inggrisnya bisa dicabut begitu saja, meskipun saya tidak suka dia. Nah, dengarkan. Hanya karena saya tertarik dengan Rusia, saya tidak melihat apa bahayanya itu. Jika saya bersalah atas suatu kejahatan, dakwakan saya atas kejahatan itu. Jika saya melakukan sesuatu, beritahu saya apa yang telah saya lakukan. Katakan, kamu telah melakukan ini. Kamu telah melanggar hukum ini. Bawa saya ke pengadilan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Mark Bullen adalah mantan petugas polisi Inggris yang telah Dicabut kewarganegaraan Inggrisnya karena memiliki hubungan dengan Rusia. Apakah Anda ancaman bagi keamanan nasional? Tidak, itu konyol. Saya bukan ancaman bagi siapapun. Saya seorang ayah berusia 45 tahun dengan 4 anak yang bekerja di sebuah klub sepak bola. Saya tidak melihat bagaimana saya bisa mengancam siapapun. Jadi pokoknya dia juga punya kewarganegaraan Rusia. Dan Sabana Mahmud membatalkan kewarganegaraannya karena ada klausul dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Inggris tahun 1981 yang memungkinkan Menteri Dalam Negeri membatalkan kewarganegaraan seseorang. Jika itu dianggap bermanfaat untuk kepentingan umum, itu saja. Mereka bisa saja menggunakan itu dan mereka bisa membatalkan kewarganegaraan siapapun semudah itu. Sebenarnya untuk sekali ini ada sesuatu yang benar-benar mudah di Inggris, jadi saya mencarinya. Apakah ketentuan seperti itu ada dalam hukum Australia? Australia sebenarnya pernah mencoba itu. Jadi Undang-Undang Kewarganegaraan Australia tahun 2007 yang diperluas pada tahun 2015 dan kemudian mereka menambahkan amandemen serupa pada tahun 2022. Yang memungkinkan Menteri Dalam Negeri kita mencabut kewarganegaraan orang-orang yang terbukti terlibat dalam aktivitas teroris. Namun hal itu dibatalkan oleh pengadilan tertinggi kita, yaitu High Court.
Ya, di Australia pengadilan tertinggi adalah High Court, bukan Supreme Court. Jadi High Court of Australia membatalkannya dan mereka mengatakan bahwa tindakan ini bersifat menghukum. Menghukum orang bukanlah tugas eksekutif. Itu adalah tugas pengadilan. Itulah sebabnya Anda tidak bisa mencabut kewarganegaraan warga Australia manapun. Dan itu akan melanggar pasal 3 Konstitusi Australia. Maaf, saya bukan ahli konstitusi. Saya hanya melakukan sedikit riset. Saya hanya mencoba mencari tahu apa opsi yang paling masuk akal. Tentu saja, saya tidak ingin para teroris ISIS ini datang ke Australia. Sebenarnya saya ingin ada cara, celah, atau ketentuan dalam konstitusi atau hukum kita untuk pergi ke Bankstown. Orang-orang yang menyebarkan sentimen anti-Australia. Orang-orang yang ingin menerapkan syariah di Australia. Orang-orang yang ingin merongrong cara hidup Australia. Saya bahkan ingin mereka dicabut kewarganegaraannya. Bahwa ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunggu untuk ditegakkan. Kita lupa bahwa setiap hari kita hidup tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dihina. Kita sedang diremehkan. Darah kaum muslimin menjadi murah. Tapi sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimanapun juga, kita adalah negara hukum. Supremasi hukum adalah nilai fundamental Australia atau nilai barat, atau setidaknya nilai negara-negara Anglo. Jadi kita akan membutuhkan amandemen konstitusi jika kita ingin mengatasinya. Dan semoga berhasil dengan itu. Kita akan membutuhkan mayoritas yang sangat besar. Dan inilah mengapa saya juga sudah mengatakan di video-video saya yang lain bahwa saya tidak berpikir masalah ini mudah untuk diatasi. Karena masalah ini sedang laju kencang menuju semua negara demokrasi liberal barat. Orang-orang ini datang untuk menghancurkan cara hidup kita. Dan kita tampak tidak berdaya karena kita punya banyak orang bodoh yang terlalu woke, yang akan menghalangi, yang akan melindungi orang-orang ini. Jadi intinya, Britania Raya untuk sekali ini punya sistem di mana mereka sebenarnya bisa mencabut kewarganegaraan siapa saja, dan saya tidak tahu kenapa mereka tidak lebih sering menggunakannya. Kamu bisa mencabut kewarganegaraan Britania Raya Muhammad Hijab, deportasi dia kembali ke Mesir, karena itu demi kepentingan umum. Siapkan untuk mereka apa yang kamu bisa dari kekuatan dan dari kivda. That you will terror. Kamu akan meneror. Kamu akan menakuti dan meneror Abdullah. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Saya akan melakukannya, subhanallah. Saya akan menanamkan rasa takut dan teror di hati musuh. Jadi, aku akan menanamkan teror di hati orang-orang kafir. Fauqal a'naq, pukul mereka di atas leher. Wadribu minhum kulla banan, dan potong jari-jari mereka. Kenapa jari? Karena mereka tidak bisa bertarung. Kamu melumpuhkan mereka dengan cara yang sangat cerdas. Kamu memotong tangan mereka. Tidak. Selesai, mati. Allah sedang memberitahumu bagaimana cara bertarung. Subhana, kalau kamu perhatikan, dia memberimu langkah-langkahnya. Dan gerakan yang paling penting, fadribum. Kulla banan. Fattarabu fawqa al-a'naq. Habisi dengan satu serangan. Ya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْطَرِبُوا الرِّقَابِ. Sultan Muhammad. Jika kamu melihat orang-orang dengan fadar bukrakhab, ini sering muncul. Entah itu pukul leher atau pukul di atas leher. Seperti yang dikatakan sebagian orang. Kamu bisa melakukan itu kepada begitu banyak Islamis di Inggris, tapi aku tidak tahu kenapa mereka melakukannya. Bush Hasheh, propagandis Islamis, baru saja pergi ke Iran. Dia mengunggah video setiap hari. Dia punya akses penuh ke internet, sementara 90 juta orang Iran tidak punya akses ke internet. Dia mengulangi narasi IRGC. Dan menurut saya, itu alasan yang cukup bagus untuk mencabut kewarganegaraan Inggrisnya. Tapi Syabana Mahmud,
dia mau mencabut kewarganegaraan Inggris, seorang pria kulit putih, hanya karena dia simpatisan Putin. Tapi dia tidak akan melakukannya pada Bush Hasheikh yang merupakan simpatisan IRDC. Coba jelaskan supaya masuk akal. Jadi menurut saya, pemerintah ada benarnya. Saya tidak akan mengkritik mereka hanya untuk sekedar mengkritik. Mereka benar. Jika seorang warga negara Australia meminta paspor, maka pemerintah Australia harus memberikannya. Dan ketika mereka datang ke Australia, lalu usahakan mereka divonis bersalah. Mungkin setelah itu Anda bisa mencabut kewarganegaraan mereka. Tapi bagaimana dengan 9 anak itu yang mungkin akan menjadi teroris Islamis garis keras dan radikal? Maaf, mereka memang akan seperti itu. Dan apa yang akan kita lakukan tentang ini? Apakah kita akan menunggu mereka meledakkan sesuatu? Apakah kita akan menunggu mereka membunuh warga Australia yang tak bersalah? Sayangnya ya, itulah dunia tempat kita hidup sekarang. Kecuali warga dunia bebas dengan tegas memutuskan bahwa kita tidak akan mentolerir masalah Islamisme ini. Kecuali kita mengubah budaya, kecuali kita menggerakkan masyarakat, kecuali kita membentuk pemerintahan mayoritas di mana kita benar-benar bisa melakukan perubahan konstitusi, masalah ini akan semakin memburuk. Jadi menurut saya, kita tidak bisa menghentikan mereka datang ke Australia, tapi kita bisa menuntut mereka secara pidana. Dan mungkin jika mereka warga negara ganda, hanya dengan begitu kita bisa mencabut kewarganegaraan Australia mereka. Namun, jika kita tidak bisa melakukan perubahan konstitusi, kita bisa meningkatkan hukuman penjara bagi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas teroris. Penjarakan mereka selama 40 tahun misalnya. Jika para wanita itu tahu bahwa mereka akan dipenjara selama 30 hingga 40 tahun, mereka mungkin tidak ingin datang. Mereka mungkin memilih untuk tetap tinggal di sebuah kamp pengungsi di Suriah. Itu salah satu cara untuk membuat orang enggan datang ke Australia. Saya juga berpikir bahwa Menteri Urusan Dalam Negeri kita seharusnya memiliki kekuasaan itu. Sekali lagi, itu harus dilakukan secara legal. Dan saya tidak tahu, Anda perlu membentuk pemerintahan mayoritas untuk bisa memberlakukan undang-undang ini. Di mana kita memberi Islamis radikal pilihan, kami akan mendakwa Anda. Atas ujaran kebencian Anda, kami akan memenjarakan Anda selama 20 tahun. Atau Anda punya pilihan untuk melepaskan kewarganegaraan Anda dan pergi ke negara leluhur Anda. Saya rasa kebanyakan orang akan memilih pergi ke negara leluhur mereka. Misalnya Muhammad Hijab. Dia telah menyebarkan begitu banyak kebencian selama bertahun-tahun. Mulai menuntut orang-orang ini dan mulai memberikan mereka dua pilihan. Hukuman penjara yang lama. Atau lepaskan kewarganegaraanmu dan pergi. Menurutku, kita butuh undang-undang itu. Menurutku, undang-undang itu akan sangat berguna. Tapi aku tidak tahu bagaimana kamu akan melakukannya. Kita mungkin kamu akan butuh banyak anggota parlemen untuk setuju soal itu. Itulah kenapa aku tidak suka politik. Aku suka bicara. Itu lebih sederhana.